Shalom Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan, terima kasih atas berkat kemurahan Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan malam. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam buat semuanya tretanku, salam cetong darah dalam Kristus Yesus. Balik bersama saya Diana Madurese. Puji Tuhan saudara, apa kabar pada malam hari ini? Ya, kiranya kita diberikan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat, amin. Salam buat kakakku, Mama Mani, selamat malam ya, yang ada di Gresik ya. Salam juga buat Bapak Rudi Oscar, Bapak Rudi Irwansa, buat semuanya, dan khususnya buat cewek koplak ya. Selamat malam buat kita semua. Salam Tuhan, pada malam hari ini ada renungan tentang bagaimana kita hidup dalam pertobatan yang sebenarnya, saudara. Ya, pertobatan. Karena tentu Anda tahu bahwa orang Kristen itu banyak, betul? Orang Kristen banyak, tetapi tidak semua orang Kristen itu hidup dalam pertobatan. Ya. Hidup dalam pertobatan itu bukan hidup karena dia tidak melakukan hal-hal yang contohnya saudara ya. Oh, aku kan setia dengan pasangan aku tidak pernah selingkuh, aku tidak pernah nyeleweng, aku tidak pernah melakukan berzina dan lain sebagainya saudara. Tetapi tahu nggak saudara, pertobatan itu bukan hanya dalam hal seperti itu, tapi luas ya. Amin saudara. Luas sekali di dalam kita belajar bagaimana sih kita hidup di dalam pertobatan sebagai orang Kristen. Pertobatan adalah proses kembalinya kepada Tuhan dan menjauhi segala dosa, menjauhi saudara. Ya, tetapi Anda tahu kita sebagai manusia biasa, kita masih bisa juga jatuh di dalam dosa. Benar nggak saudara? Karena kita tetaplah manusia, kita tidak sempurna, tetapi kita belajar ya, menjauhi ya. Karena apa saudara? Berkat yang membawa sukacita, pengampunan dan hubungan yang lebih erat dengan Tuhan adalah kita jangan memberikan ruang dan jarak kita itu dengan melakukan dosa. Ada yang bertanya dengan saya, Ibu Diana, saya sudah berdoa, saya sudah sampai puasa saudara ya. Terus habis gitu pergumulan saya ini besar dan berat sekali Ibu. Tetapi saya merasakan bahwa saya sudah berbulan-bulan, bahkan bisa dikatakan setahun Bu, saya sudah berdoa, tapi kok Tuhan kok kayaknya belum memulihkan keadaan saya. Kenapa? Ya, amin. Dan di sini saudara, saya katakan lagi bahwa berkat yang membawa sukacita, pengampunan, dan hubungan yang lebih erat dengan Tuhan adalah kita menjauhkan diri kita dari dosa. Dosa bukan hanya tidak melakukan hal seperti yang saya katakan tadi, saudara ya, tetapi pertobatan itu harus benar-benar dilakukan dengan menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi saudara, bertobat adalah tentang mengubah perilaku, pola pikir, dan memprioritaskan kehendak Tuhan di dalam hidup ya. Memprioritaskan, mengutamakan ya kehendak Tuhan, bukan kehendak kita ya. Kehendak kita. Saudara Tuhan, bukankah kita hidup dalam Tuhan adalah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup kita ini saja bukan milik kita lagi. Betul nggak saudara? Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Artinya kita ini hidup untuk memuliakan Tuhan. Ibu, kita masih ada di dunia. Hai. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita semua memang saat ini hidup dalam dunia. Tetapi kita bisa dong memprioritaskan kehendak Tuhan di dalam hidup. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya satu. Ini tentang masalah hubungan saudara ya, hubungannya yang banyak terjadi dan dilema sebagai anak Tuhan tuh banyak karena masalah hubungan. Contoh, mulai dari pacaran ya, dari pacaran apalagi pernikahan. Ini sangat sesuatu yang simpel sebenarnya saudara ya, simpel banget ya, betul nggak? Dengan hubungan, dari pacaran apalagi sampai menikah. Bukankah dalam firman Tuhan dikatakan gelap dan terang tidak bisa bersatu? Tetapi ya, banyak kita sebagai anak Tuhan memprioritaskan diri kita, kehidupan kita, keinginan pribadi kita
lebih daripada kehendak Tuhan. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Banyak orang berpikir bahwa hidup dunia ini cuma sekali, harus kita nikmatin, harus kita bikin kita bahagia. Tapi tahukah Anda, saudara, ya, hidup bahagia kita ini hidup bersama Tuhan. Kalau katakan, Ibu Diana, mana bisa? Saya berbahagia karena saya mencintai pasangan saya. Cuma bedanya aja di agama doang sih, Bu. Kepercayaan doang. Bukankah agama itu semuanya baik? Satu kali lagi, saudara, saya katakan kepada Anda, semua agama itu baik adanya. Tetapi pengajaran yang sempurna dan benar itu adalah di dalam Kristus. Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah pasti baik. Amin. Amin, saudara. Yang baik itu semua agama baik. Misalnya kan, Bu, kenapa sih aku nggak boleh nikah sama si A meskipun padahal saya ini orang Kristen dan dia itu bukan Kristen? Semua agama tuh baik, Bu. Ya. Agama boleh baik, semua agama boleh baik, Anda katakan itu, saudara. Tetapi ya, pengajarannya keselamatan itu yang benar-benar itu hanya ada di dalam Kristus. Amin. Pertobatan itu, saudara, membawa sukacita yang sangat besar di bumi dan juga di sorga. Tuhan senang ketika melihat kita ini semua bertobat, kita akur, kita saling mensupport, kita saling mendoakan, ya. Amin, saudara. Saya beberapa hari yang lalu saya nonton di salah satu komal, ya. Terus ada orang, ya, mengatasnamakan, ya, satunya Kristen, satunya Katolik, lalu mengatakan yang Kristen salah, yang benar Katolik, yang Katolik salah, yang benar Kristen. Seram Tuhan, hati-hati. Denominasi boleh beda, cara ibadah boleh beda, tapi selama menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan kita, kita jangan membeda-bedakan. Amin, saudara. Ingat, iblis memakai cara untuk menghancurkan, membuat kelahi, membuat perpecahan kita sesama anak Tuhan. Amin. Selama percaya kepada Kristus Yesus, itu adalah kebenaran, saudara. Yang tidak benar adalah yang tidak percaya kepada Kristus. Itu yang tidak benar. Tidak benar. Amin. Yang tidak benar sudah pasti salah. Betul? Saudara Tuhan, ya. Di sini, saudara, sebagai orang yang sudah bertobat, ya, perubahan hati, perubahan perilaku, bukan hanya perubahan fisik yang awalnya pakai kerudung lalu dibuka kerudungnya, ya. Ada juga yang sebelum menjadi Kristen awalnya tidak berkerudung, setelah jadi Kristen itu berkerudung. Orang jadi tanya dengan saya kemarin, Ibu Diana, saya lo nonton channelnya si A, ya. Dulu loh dia itu belum jadi Kristen, dia tidak berkerudung, Bu. Sekarang jadi Kristen itu berkerudung. Sebenarnya ajaran Kristen itu bagaimana sih? Berkerudung atau enggak? Betul nggak, saudara? Orang pada bingung. Saya bilang begini, ya. Sejak kapan? Ini, ya, kita jangan ngomongin langsung membawa ke ayat. Orang yang tidak tahu kebenaran, dia tidak bisa mencerna bahasa-bahasa di dalam Alkitab. Sedangkan kita aja sebagai orang Kristen tidak semuanya paham kok, ya. Yang ada di Bible, yang ada di Alkitab, banyak orang simpang siur apa artinya karena begitu banyak kata-kata kiasan di sini, saudara. Amin. Jadi kalau ada orang yang bukan termasuk orang yang tidak percaya akan Kristus Yesus,
Kita ngomongnya yang simpel-simpel. Saya punya keluarga, saya punya teman bertanya, yang bener ini gimana sih? Dulu sebelum jadi Kristen dia nggak kerudungan. Setelah jadi Kristen, ya dia bawa firman Tuhan, dia kerudungan. Terus macam mana? Ya udah, saya tinggal menjawab apa, saudara? Yang simpel aja, yang ringan. Sejak kapan? Ya. Sejak kapan baju itu ada agamanya? Sejak kapan? Selama, ya, selama saudara kita memakai baju yang baik dan sopan, apa salahnya? Saya sering kok dihujat, saya sering kok dikata-katain sama orang-orang, Ibu Diana kenapa sih Bu? Kok kalau pelayanan, kalau kemana-mana kok sering pakai baju gamis, pakai baju yang panjang-panjang kayak si Anu gitu kan? Ibu Diana nggak move on ya? Ibu Diana nggak percaya diri ya? Ibu Diana nggak bisa melupakan pakaian-pakaian yang dulu ya? Saya katakan saudara, sejak kapan baju itu ada agamanya? Ya. Betul nggak? Selama kita berpakaian baik dan sopan, kenapa enggak? Anda tahu nggak saudara? Kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, saya ada pelayanan di Surabaya. Dan saya mau masuk beribadah di salah satu gereja di Surabaya. Waktu itu pun saya lagi nge-live loh. Ya, mungkin Anda kalau menonton di YouTube saya adalah Diana Madurese channel, saudara, bantu di subscribe, di like dan di share. Di situ banyak perjalanan saya pelayanan. Di situ juga banyak Anda melihat bagaimana apa yang saya lakukan dalam pelayanan, pembangunan gereja, membantu saudara-saudara kita, bahkan orang yang belum percaya pun saya bantu. Karena kenapa saudara? Tuhan Yesus mengajarkan pada saya untuk kita apa? Membantu dan mengasihi semua orang. Amin saudara. Dan waktu saya pelayanan saudara, saya mau masuk ke salah satu gereja, ya. Saya mau masuk ke salah satu gereja yang ada di Surabaya karena saya pakai baju gamis ya. Saya pakai baju gamis dan ternyata saya itu dilarang untuk masuk beribadah, saudara. Ya. Saya bawa diri saya, anak saya bawa semua dan termasuk adik saya. Jadi di situ saya dilarang. Maaf Bu, Anda nggak boleh masuk ke sini. Saya kaget, padahal saya nge-live loh. Ya, jadi yang penonton saya tuh nanya, kenapa Ibu Diana dilarang? Kenapa? Ada apa? Kenapa? Pokoknya heboh gitu ya. Dia bilang ya udah, mungkin karena saya pakai baju hitam, pakai baju gamis, saya nggak dibolehin gitu. Mungkin disangkanya ada apa-apa, atau mungkin ada trauma tersendiri ya, atau mungkin karena daerah itu adalah daerah rawan, saya juga tidak tahu saudara. Tapi yang pasti saudaraku, kita sebagai orang Kristen harus benar-benar bertobat, dan kita bertobatnya bukan hanya dalam hal perbuatan, tapi perubahan hati dan perilaku. Amin. Selama orang Kristen itu tidak bertobat dengan benar-benar, dia tidak akan melakukan adanya perubahan hati dan perilaku, bahkan tidak bisa membuat pola pikirnya itu maju, saudara. Ya, betul nggak? Nah, pertobatan. Jadi pertobatan adalah pertobatan yang bisa merubah hati kita, ya, hati kita dan pikiran kita. Anak Tuhan harus memiliki pola pikir yang positif. Amin. Yang positif. Ya. Kita boleh waspada, tapi jangan sampai kita mendengarkan beberapa kalimat dari orang langsung ngomong apa? Low battery. Jadi langsung dibilang apa, saudaraku? Dia itu nggak bertobat. Dia itu langsung dibilang apa ya kemarin? Bidat dan lain sebagainya. Tahu nggak saudaraku? Saya di TikTok ini bisa dikatakan agak sedep-sedep bahaya gitu ya. Sedep-sedep bahaya, dan saya sangat hati-hati sekali kalau di TikTok ini. Ya, sangat hati-hati sekali saudara. Karena kenapa saudaraku?
Karena kenapa saudaraku? Saya pernah masuk ke salah satu komal dan komal itu sangat ramai sekali. Karena saya tidak bisa menyebutkan salah satu kampung yang ada di Kalimantan Barat ini, padahal berbeda kabupaten dengan saya. Ya. Tempat pelayanan saya, tempat tinggal saya itu di Kabupaten Sanggau. Ya. Sedangkan yang ditanyakan ke saya itu di Kalimantan Barat, tapi kabupatennya Landak, saudara. Ya. Iya, ngeri-ngeri sedap Pak Gabe, betul Pak Gabe. Ya. Jadi saya ditanya, Ibu Diana tahu nggak kampung ini yang ada di Landak? Mohon maaf, saya nggak tahu. Di mana itu ya? Lalu kenapa saudara bilang, oh, nggak mungkin Ibu pelayanan, Ibu Diana di pelayanan. Kalau orang benar-benar pelayanan, pasti tahu ini kampung mana, karena ini ada di Landak. Saya kaget saudara. Dan kebetulan di bawah itu ada orang Kalimantan Barat yang nyuruh saya naik ke atas komal itu. Ada seorang Kalimantan Barat, salah satu orang Dayak yang tinggal di Kalimantan Barat, dan beliau itu pun juga nyuruh saya naik sebenarnya. Langsung beliau nggak terima gitu. Jangan salah, di Kalimantan Barat ini luasnya minta ampun. Pulau Jawa itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Kabupaten Sanggau aja luas. Saya aja sebagai orang Kalimantan Barat tidak hafal, apalagi Ibu Diana yang baru 11 tahun di sini di Kalimantan Barat. Saya loh orang pribumi, nggak tahu yang kamu sebutkan di kampung mana, gitu loh. Saya bilang, udah Pak, nggak apa-apa. Nggak mungkin. Ibu Diana itu nggak mungkin pelayanan, ya. Bisa aja dirinya itu ngaku-ngaku aja. Kalau orang pelayan sudah pasti tahu itu kampung mana. Saya ketawa aja saudara. Karena kenapa? Di Kabupaten Sanggau aja luasnya tuh minta ampun, ya. Luasnya minta ampun, luas banget, ya. Kalimantan Barat tuh luas banget. Rumah saya saja sampai mau ke perjalanan ke Pontianak, ya saudara. Mau perjalanan ke Pontianak, dari rumah saya perjalanan ke Pontianak, kalau dari kampung tempat pelayanan saya saudara, itu 8 jam. Satu provinsi loh. Satu provinsi itu 8 jam perjalanan pakai mobil pribadi, ya. Bayangkan 8 jam loh Bapak Saat, ya. Kalau dari kampung tempat pelayanan saya saudara mau ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Sanggau itu perjalanannya kurang lebih 4 jam. 4 jam mau ke kabupaten tuh 4 jam. Kalau mau ke kecamatan itu kurang lebih 2 jam, saudara. Kalau mau ke pasar yang ada di kecamatan itu kurang lebih 2 jam. Jadi saudara kaum Tuhan, di sini kita jangan cepat-cepat ngomong orang lain itu bidat. Kita jangan cepat-cepat ngomong orang itu pembohong. Jangan cepat kita langsung mengejas seseorang. Ingat saudara, pertobatan itu bukan hanya kita tidak melakukan perbuatan tubuh kita ini melakukan dosa. Contoh yang saya katakan, bukan karena dia itu setia, tidak pernah berzina, tidak pernah nyeleweng, nggak pernah selingkuh, dan dia itu rajin beribadah, rajin berpuasa. Bukan hanya sekedar itu, karena di dalam kekristenan itu sangat luas, saudara, sangat luas, sangat luas artinya pertobatan itu. Pertobatan bukan hanya sekedar badan kita, tetapi apa? Perubahan hati, perilaku. Amin, saudara. Pertobatan itu perubahan yang mendalam, melibatkan hati kita dan pikiran kita, saudara. Ini bukan hanya sekedar merasa menyesal, tapi kita berusaha berubah menjadi lebih baik. Amin, saudaraku. Jadi tretanku, buatlah hubungan kita ini lebih dekat lagi bersama Tuhan. Kita belajar agar kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ingat, orang yang benar-benar bertobat, dia akan membuat hubungannya dengan Tuhan semakin dekat, tidak semakin jauh. Amin. Tidak semakin jauh, ya. Dan pertobatan itu tidak hanya membuat berkat kita ada di dunia, tetapi berkat keselamatan itu juga ada di sorga. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Anda tahu, saudaraku, bahwa saya sering kesaksian bahwa sebelum saya bertobat menjadi orang Kristen, ya,
saya menikah ya, dulu saya menikah dengan seorang polisi ya, ini saya kesaksian. Hidup tanpa Tuhan Yesus itu hampa. Hidup tanpa Tuhan Yesus itu kita seperti tidak memiliki arah. Karena kenapa? Di saat dulu saya menikah dengan seorang polisi, padahal secara pikiran kita, saudara, secara pola pikiran kita, saudara, enak ya, orang yang sudah tiap bulan memiliki gaji, kita nggak pusing dengan bulanan, betul nggak Bapak Ibu? Ya, betul. Orang sudah memiliki gaji, dia nggak pusing, tinggal kerja aja. Tetapi saudaraku, bukanlah menjadi seorang istri polisi, seorang bayangkari itu saya merasa tenang. Tidak. Karena waktu itu saya tidak hidup dalam pertobatan. Saya selalu kurang. Untuk beli beras aja, saudara, 25 kilo itu. Ya, kalau di Madura sana itu kan berasnya itu kan satu kantong itu kan 25 kilo ya. Itu harus ngutang. Ya. Kalau ada di sini orang Sampang, Tambelangan, tanya aja ke tokonya itu Pak Rahman di sebelahnya masjid di Tambelangan, saudara. Tempat saya ngutang di situ. Padahal saya istrinya polisi, tapi untuk beli beras aja ngutang. Ya. Ada gaji tiap bulan, tapi kenapa? Seperti itu hidup saya. Karena hidup saya itu jauh daripada Tuhan. Hidup saya tidak dalam pertobatan. Meskipun saya memiliki suami saya kerja, saya juga menjadi seorang guru SD. Di SD Beringin 2 Tambelangan, Kabupaten Sampang, saudara. Tapi selalu hidup saya berkekurangan. Setelah saya menjadi pengikut Kristus, setelah saya hidup dalam pertobatan, saudara, tahu nggak? Menjadi seorang hamba Tuhan yang pelayanan di pedalaman, tanpa gaji, tanpa PK, tanpa hidup dari persembahan, ya. Saya hidup bukan dari persembahan, tapi saya hidup dari apa? Dari berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang apa, saudaraku? Tuhan Yesus yang memelihara saya dan anak-anak saya. Bahkan setiap anak Tuhan, Tuhan sanggup memeliharanya. Amin, saudara. Kemarin saya dibilang, oh iya, Ibu Diana jadi hamba Tuhan, hidupnya itu karena perpuluhan. Saudaraku, Anda dengar kesaksian dari jemaat yang saya sengaja nge-live ya minggu kemarin, saudara. Ada enggak? Bahkan saat ibadah, kantong persembahan itu langsung diumumkan sama jemaat. Yang pegang juga bukan saya. Ya. Mau Anda sangka apa? Perpuluhan. Gak ada, saudara. Jemaat Tuhan yang saya layani, tidak ada yang sekolah SMA. Saya pikir kemarin ada satu, ternyata tidak. Tidak ada yang sekolah SMA. Yang banyak itu nggak sampai lulus SD. Bahkan banyak juga yang tidak tahu membaca. Tapi itulah uniknya. Saya dulu pelayanan pertama kali, saudara. Ketawa saya. Ketawa. Karena kenapa? Ya. Buat apa, saudaraku, ketawa? Karena gini. Ya ampun. Dulu saya jadi guru punya gaji, suami saya polisi punya gaji. Kok hidupnya berkekurangan ya? Tetapi kenapa setelah jadi hamba Tuhan, saya tidak memiliki PK dari Senode, tidak ada, karena saya pelayanan mandiri, saudara. Ya. Pelayanan mandiri itu apapun yang saya lakukan, ya, itu atas usaha saya sendiri, tentunya apa, saudara? Bantuan dari Tuhan Yesus langsung. Itu yang pertama. Perpuluhan tidak ada. Jemaat Tuhan aja bisa bekerja, ya, dan tidak mencuri buah sawit perusahaan. Itu saja saya bersuka cita, saudara. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya layani hidupnya dalam pertobatan. Ya. Buat apa perpuluhan, saudara? Kalaupun bisa
Saya mau membantu jemaat agar ekonominya lebih baik. Betul nggak, saudara? Ingat, tugasnya memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya pendeta. Jangan salah, ya. Tugas menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukanlah tugas dari hamba Tuhan saja, tetapi semua orang yang percaya hidup dalam pertobatan itu adalah tugas dari Tuhan Bapa kita di sorga, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Menyampaikan dan menjadi pelaku firman Tuhan bukan hanya tugas saya. Amin. Bukan hanya tugas saya, saudara. Dan bahkan tugas saya itu dihitung-hitung, dipikir-pikir ya. Saya awal pelayanan pertama ya, saudara, ketawa. Ya ampun, kok kayak gini ya, gitu kan? Apa sih maksud Tuhan? Ya, apa sih maksud Tuhan? Saya jualan nasi kotak sama anak saya, jualan baju lelong ya, kalau orang Kalimantan bilang. Itu malah untuk untuk pelayanan, beli minyak, membantu jemaat, membantu orang lain. Saya ketawa, terus terang aja Bapak Ibu, saya ketawa. Apa sih mau Tuhan dalam hidup saya? Masih baru-baru saya sekolah STT dibawa pelayanan. Disitulah, saudaraku, baru saya menyadari, setelah saya benar-benar bertobat. Ingat, saudara, tidak semua orang yang sekolah STT hidup dalam pertobatan. Tidak semua hamba Tuhan, bahkan pendeta sekalipun, hidupnya itu sudah bertobat. Tidak. Karena semasa saya baru belajar, baru diajarkan pelayanan, waktu itu saya benar-benar belum bertobat totalitas. Saya mengakui dan sebagai kesaksian di hadapan Anda semua. Kenapa saya bilang, dulu waktu saya sekolah STT dan saya masih pelayanan awal-awal yang saya tidak hidup dalam pertobatan. Enggak. Karena kenapa, saudara? Saya masih belum bisa mengampuni mantan saya. Luka hati saya, kecewa saya, dibawa kemana-mana. Sambil belajar, saya bawa kebencian dan sakit hati saya. Di saat saya pelayanan nyampaikan firman Tuhan, sakit hati saya masih belum dipulihkan. Ya. Karena itu, saudaraku, waktu pertama kali saya pelayanan, berkat itu sangat sulit, saudara. Saya katakan lagi, orang yang tidak betul-betul bertobat, tidak betul-betul mengampuni, hidupnya akan sakit, sesakit-sakitnya. Bahkan berkat itu susah untuk apa? Untuk didapat. Susah kita mencari berkat itu, ketenangan itu, saudara. Ya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, waktu saya itu sempat ada sebuah masalah dalam pelayanan di mana saya itu tidak diterima. Waktu nggak diterima dan saya itu diusir, saya sampai diludahin. Muka saya ini saya pernah diludahin sama orang, saudara. Dan saya pernah hampir mau dihempaskan sama kursi. Saya cuma diem saja. Saya diem. Orang itu marah-marah. Karena kenapa? Dua adik kandungnya menjadi pengikut Kristus. Jadi dua kakak menjadi pengikut Kristus. Dan saya mau dipukul, dihempas sama kursi, saudara. Ya. Dan yang mempas saya itu ada saksinya, ya. Ada saksinya waktu itu saya pelayanan di perusahaan BPK, Bumi Pratama Katulistiwa yang ada di Kuburaya, Pontianak, Kalimantan Barat. Itu ada jemaat yang melihat saya. Ibu Diana, saya nggak tega Ibu digituin. Saya diam aja, saudara. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Karena kenapa, saudara? Saya nggak tahu mau bagaimana. Saya hanya bersuka cita di saat ada orang itu bertobat. Ya. Saudara kaum Tuhan, saya waktu itu berdoa sama Tuhan, lindungi saya Tuhan, lindungi saya. Kebenaran itu pasti menang.
Dan akhirnya saudaraku, setelah saya pamit baik-baik ya, disitulah ternyata esoknya saudara, jemaat main ke rumah saya, ke tempat saya. Karena saya kan tinggal di mes saudara. Pelayanan di perusahaan BPK yang ada di Kuburaya itu ada mes. Jadi gembala itu ada mesnya, ada tempatnya. Di situ juga ada gerejanya, saudara. Ya, sampai saya ngomong ya, kalau saya bohong, Bapak Ibu, Anda boleh survei. Ya, Anda boleh survei. Tahun 2017, 18, saya itu masih ada di sana. Ternyata esoknya jemaat datang. Ibu Diana, Budian, gitu. Kenapa? Tahu nggak? Bapak itu, ya, panen sawit, Bu. Ternyata pelepas sawitnya itu jatuh, Bu. Dia nggak pakai baju waktu membersihkan ini. Waktu membersihkan apa sih? Dahan ya, dahan karena mau panen, ya. Pelepas sawit itu durinya, saudara, tergores dari belakang leher sampai ke pinggangnya. Dan dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit, Bu. Nah, ingat saudaraku, mungkin Anda yang tidak tahu, yang tidak pernah tahu apa itu pelepas sawit. Kalau orang Kalimantan tahu. Orang Kalimantan tahu. Ya, orang Riau tahu ya. Pokoknya orang yang tahu itu yang tahu dengan perkebunan sawit. Orang tuh sampai masuk rumah sakit. Karena biasanya orang yang kena duri sawit itu bisa ada jadi tetanus, ada yang sampai bernanah, ada yang demam. Ya. Itu sangat luar biasa berbahaya, saudara. Ya. Karena itu Tretan, saya bilang gini, saya langsung berdoa. Saya berdoa. Iya Ibu Eldina, saya berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Saya yang dimaki-maki, saya yang dibenci, saya yang mau dihempas pakai kursi. Saya berdoa sama Tuhan, saya minta ampun. Saya minta ampun dan saya mengatakan sudah, saya Tuhan mengampuni orang itu, Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, tolong sembuhkan Tuhan. Dan saya juga bertekuk lutut, saya minta ampun juga kepada mantan saya. Saya bertobat. Dan disitulah saudaraku, puji Tuhan, kalau kita benar-benar bertobat, ya, berkat-berkat, pintu-pintu berkat itu terbuka. Amin. Kita harus memanfaatkan waktu yang ada ini untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, orang Kristen itu banyak, betul nggak? Yang punya KTP Kristen tuh banyak. Mau KTP Kristen, mau KTP Katolik, semua adalah anak-anak Tuhan. Tetapi apakah semua bertobat? Belum tentu. Belum tentu. Karena itu kita harus memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Kita memanfaatkan umur kita, sisa hidup kita ini untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jangan pernah menunda pertobatan. Amin. Selagi Tuhan mengasihi kita semua dengan memberikan apa? Memberikan kita umur. Umur itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat. Amin. Jangan menunda-nunda, saudara. Ya. Amin, tretanku. Di Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Sebab aku berkata kepadamu, demikianlah akan lebih besar sukacita di dalam surga karena satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi satu jiwa itu sangat berharga. Amin. Satu jiwa itu sangat berharga. Itulah kenapa Anda lihat dan untuk nonton di VT saya yang kemarin saya upload, saudara. Satu VT saya. Ada orang yang bertanya, Ibu Diana, Ibu Diana, gimana sih ceritanya kok Ibu bisa masuk ke desa Perimpah sana, ke desa Sungai Tekam? Itu kan pelosok, Bu, perbatasan sama Malaysia. Dan sudah berapa pendeta yang sudah pergi karena tidak tahan, tidak mampu untuk pelayanan di sana, saudara. Ya, Ibu Seli Selano ini hamba Tuhan di Kalimantan Barat, ya.
Beliau tahu bagaimana sulitnya dan medannya, bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam pelayanan di kampung-kampung itu, saudara. Sangat sulit sekali. Ya. Saya katakan tadi, orang Kristen banyak, orang Katolik banyak, tapi tidak semua anak-anak Tuhan itu hidupnya dalam pertobatan. Ya, tidak semua. Saya katakan sudah, denominasi boleh berbeda, tetapi Tuhan Yesus kita sama. Amin. Di 1 Yohanes pasal ke-1 sampai ke-9 kita belajar dong, ya, bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, saudara. Kita mengaku dosa kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Betul? Terkadang kalau kita mampu untuk kesaksian, bersaksilah untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana? Hanya orang yang pernah merasakan pertolongan Tuhan, itulah orang-orang yang bersyukur. Karena banyak di luar sana, anak-anak Tuhan sudah dibantu sama Tuhan, udah ditolong, udah disayang, udah dijagain, ya kan? Tapi nggak bersyukur. Ingat, hanya anak Tuhan yang bertobat dan mengalami pertobatan, bersyukur kepada Tuhan. Oh ya, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin, sudah. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jadi tretanku, marilah hidup dengan pertobatan adalah kita mengaku dosa kita. Oh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya pernah mencuri sawitnya si itu Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan, ampuni saya pernah memfitnah si Anu Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Dan kalau Anda niat-niat dengan apa? Biar plong hatimu, datanglah dan minta ampun dan minta maaf. Saya yakin kok. Ya. Kalau kita benar-benar bertobat pada Tuhan, mengakui kesalahan kita, ya. Terus ada orang datang, saya pernah kok didatangin sama seseorang, saudara. Dia mencuri barang saya. Ya. Dia mencuri barang saya. Dia mengatakan, maaf ya ibu, saya mengambil ini. Tanpa sepengetahuannya ibu. Kalau ibu marah, kalau ibu mau polisikan saya, enggak apa-apa bu. Saya bilang apa, Tretan? Enggak. Dia bilang, enggak. Dengan cara dirimu sudah bertobat, mengakui kesalahan kamu, aku tuh bersuka cita. Amin, saudara. Karena apa? Anak Tuhan itu tidak boleh pelit. Amin. Tuhan aja nggak pelit dengan kita. Nafasmu aja digratisin sama Tuhan kok. Apakah di saat ada orang minta maaf, mengakui kesalahannya, apakah kita akan membencinya? Amin, saudara. Tretanku yang tersalam Tuhan, pertobatan adalah berkat yang membawa sukacita, pengampunan, dan membawa hubungan kita lebih erat lagi bersama Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktumu. Ya. Jaga hatimu. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Amin. Ingat tretanku bahwa satu jiwa sangat berharga. Jiwa Anda itu sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dan pada malam hari ini, saudara, ya, sebelum saya menutup dengan doa, ada Mas Ence ya, Mas Ence masuk ke akun saya satunya ya Mas ya, atau mau naikkan di sini ya. Ada kesaksian ya dari Mas Ence ini. Saya terus terang, saya senang, saya bangga kalau ada orang Madura asli terus bertobat. Saya senang ya. Karena saya orang Madura, saudara, saya suku Madura ya, saudara ya. Dan saya bersuka cita, seneng banget Tuhan Yesus tuh baik. Kenapa saya katakan selama-lamanya Tuhan Yesus baik gitu. Padahal dulu saya yang membenci, menghina, aduh pokoknya udahlah nggak baik banget ya ceritakan, saudara ya. Intinya saya menolak akan kebenaran, saya menolak akan Tuhannya orang Kristen ya. Tetapi Tuhannya orang Kristen yang menolong saya. Tuhannya orang Kristen yang mengasihi saya sampai detik ini dan selama-lamanya sampai saya mati. Amin, saudara.
Ingat rekanku ya, jaga hatimu, jaga imanmu. Karena di luar sana banyak iblis yang mau menghancurkan anak-anak Tuhan. Saya katakan, denominasi boleh beda. Cara apa saudaraku? Cara beribadah boleh berbeda. Tetapi yang terpenting adalah Tuhan Yesusnya sama. Amin, Ibu Eldina. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, segala puji dan syukur saat ini Tuhan kami sama-sama belajar bagaimana kami hidup dalam pertobatan Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami, kesalahan kami, kehilafan kami Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan menjadi anak-Mu untuk memperbaiki setiap apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan untuk Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan ajarkan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin.